balik lagi bareng gua di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal review. Jadi ini spesial, kita review Yamaha Jupiter MX. Jadi kita bakal review bareng ownernya langsung. Ini ownernya udah di samping gua, jadi kita bakal kenalan dulu. Oke Bli, jadi bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Egy Sugiarta. Egy Sugiarta, nama panggilannya? Egy. Egy. Bro Egy dan motornya ini gabung di klub mana nih? Saya gabung di tim, bukan klub ya, tim Pejuang San Mori. Pejuang San Mori. Jadi ini motor bisa dipakai San Mori? Bisa dipakai San Mori, harian dan ugal-ugalan. Hey, that's pretty good. Yang namanya anak muda itu nggak terlepas dari kata ugal-ugalan ya. Nah. Oke, apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini motornya? Siap. Tos dulu. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Jadi kita bakal langsung bahas aja nih karena udah diizinin sama ownernya. Motor nih basicnya menggunakan Jupiter MX tahun berapa nih Bli? Jupiter MX tahun 2010. MX tahun 2010? Ya. Ini emang yang asli kopling? Asli kopling. Jadi ini menggunakan MX 2010. Ini kalau orang sering bilang MX Old ya? MX Old. MX Old. Ini motornya ini mengusung konsep apa nih Bli? Road race style. Road race style. Jadi terlihat jelas dari bagian body ini udah di full custom menyerupai motor road race ya. Ya. Ini kalau nama jadulnya tuh nama konsep-konsep apa ya? Racing look. Racing look. Racing look banget nih boy. Jadi kembali ke nostalgia ke zaman era 2006. otomotif 2000 berapa ya? 2006 lah. 2006-an. Jadi nostalgia menggunakan Jupiter MX dengan part-part yang anyar. Yang kekinian sekarang ya. Ya. Kita bahas dari bagian atas dulu. Untuk hand grip ini menggunakan apa nih? Untuk hand grip menggunakan dari Puig. Dari Puig. Itu harganya 275.000. 275. Jadi ini gripnya nyaman banget ya. Nyaman. Kalau misalnya di bawah San Mori itu kalau gripnya nggak nyaman, tangan atau semutan ya. Kemudian kita lanjut untuk master rem. Ini master remnya menggunakan apa nih? Master rem menggunakan S1 dari RCB. RCB yang S1? Ya. Yang seri black? Seri black. Ini untuk harga kanan kiri berapaan? Harga kanan kiri 1.300.000. 1.3-an ya? Ya. Ini harga yang kita sebutkan ini hanya estimasi karena tiap toko, tiap daerah pasti beda harga boy. Kemudian untuk gas spontan. Gas spontan menggunakan gas Ori X Sabre. Sabre. Dari Yamaha juga. Jadi untuk gasnya menggunakan gas Ori punyanya Yamaha Sabre. Jadi mungkin kalian nggak banyak yang tahu motor apa itu Sabre. Kalian bisa cek di Google ya. Itu untuk harganya? Untuk harga 180 kalau nggak salah. 180 ribuan. Ya. Oke, kemudian untuk holder kiri ini menggunakan apa nih? Menggunakan Sabre ya. Sabre. Jadi untuk harganya? Harga 80.000 ya. 80 ribuan. Ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk speedometer. Speedometer menggunakan Koso. Ya. Jadi ini untuk harganya Kurang lebih 1.500.000. 1,5 ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke body dulu nih, karena ini bodinya yang paling mencolok kelihatan. Ini untuk body ini di custom juga. Body di custom. Untuk batok menggunakan batok apa nih? Batok menggunakan Nuvo Set ya. Dan untuk body belakang di fiber ulang. Fiber ulang custom. Ini untuk biaya rubah body dengan style seperti ini kurang lebih habis berapaan nih sama repaint? Kurang lebih 3 juta ya. 3 jutaan? Ya, karena menggunakan bahan yang premium lah. Oke. Jadi harganya kurang lebih 3 jutaan. Itu udah include repaint ya sama ngubah pada bagian belakang. Jadi ini belakangnya tajam banget. Emang kesan racingnya tuh dapat banget. Ini kalau pakai wheelie nggak mentok ya? Nggak mentok. Aman. Ini karena orangnya suka terbang juga boy. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian kaki-kaki yang ada di depan dulu nih. Untuk velg depan menggunakan? Velg depan menggunakan RCB. Ya. Untuk ukurannya? Ukuran 120. 120? Kecil banget ya? 120/17. Ring 17? Ring 17. Jadi velg depannya ini bisa dikatakan velg dengan ukuran yang kecil. Jadi lebarnya tuh nggak terlalu lebar. Ini dipadukan dengan ban apa nih? Untuk ban depan menggunakan Sport MP 27. Sport MP yang 27. Ini untuk harga velgnya? Harga velg
1.400.000 ya. Kalau dulu Depan belakang? depan belakang, sekarang udah mulai naik lagi. Mulai beranjak dewasa harganya ya. Untuk harga ban depannya Harga ban depan 485.000. 485. Ya. Itu kalau di bawah hujan apakah nggak licin? Untuk hujan ya bisa dibilang licin ya. Lumayan licin juga Lumayan ya. licin karena soft kompon ya. Sub kompon dan gripnya tuh nggak terlalu banyak jalur airnya. Iya. Tapi motor kelihatan ganteng boy. Tapi kalau kering, pakemnya Ya, bukan main. Ngomongin soal pakem, itu kaitannya pasti dengan rem. Ini untuk pengereman depan, untuk kaliper menggunakan apa nih? Kaliper depan menggunakan Adeline yang 4 piston. Adeline yang 4 piston. Itu untuk harganya Untuk harga 750.000. 750. Kemudian untuk bracketnya Bracket menggunakan bahan aluminium seri T6 mungkin ya. T6. Harganya 400.000. 400 ribuan. Iya. Kemudian kita lanjut untuk piringan cakramnya. Piringan cakram menggunakan KTC floating KTC yang floating, Ya. yang warna gold. warna gold. Itu harganya Harga 475. 475. Ini kenapa milih yang warna gold untuk cakram depannya? Ya biar nyambung sama warna velgnya. Jadi biar nyambung sama peleknya ya. Kemudian kita lanjut untuk selang rem. Selang rem menggunakan TDR TDR. Itu untuk harganya 150. 150.000. Kita udah bahas bagian pengereman depan. Ini banyak juga baut probol sebagai pemanis. Ini kurang lebih habisnya berapaan? Baut probol kalau yang ada di sini paling kisaran 250. 250 ribuan ya. Kemudian kita lanjut ke kaki-kaki yang ada di belakang dulu nih. Untuk velg tadi kita udah bahas sepaket dengan velg depan menggunakan RCB. Kemudian untuk ban belakangnya, Untuk ban belakang menggunakan IRC Pasti One. IRC yang pasti one. Itu harganya Harga 485 juga. 485. Jadi harga depan belakang sama ya. Sama. Kemudian kita ngomongin soal velg nih. Ini motornya kan sering dibawa San Mori. Banyak rumor yang beredar, velg RCB katanya kurang aman. Jadi menurut Egi pribadi gimana nih? Kalau menurut saya karena senang Willy ya, Seneng Willy. sampai saat ini aman-aman saja. Jadi nggak ada bengkok atau Nggak ada gimana? bengkok, aman. Secara velg ini kan ringan banget. Ringan banget. Dan sering digunakan di motor-motor drag pada umumnya ya. Jadi velgnya ini aman di bawah San Mori. Aman, sangat aman. Sangat aman boy. Kemudian untuk gear set Gear set saya menggunakan Triple S. Triple S. Ini untuk harganya Untuk harga kurang lebih 450. 450 satu set ya. Satu set. Jadi makin mempercantik dan memperbersih pada bagian bawah. Kemudian kita lanjut. Ini untuk shockbreaker belakang menggunakan apa nih? Untuk shockbreaker saya menggunakan Red It Ride It. Ini untuk harganya 875.000. 875. Jadi ini ada adjustable-nya juga. Ya, main dia. Klik fungsi. Klik fungsi. Ribbon enak. Ribbon enak. Jadi buat kalian yang sering gonta-ganti muatan ya. Sekarang nyemput yang kurusan, besoknya nyemput yang gendutan nih cocok banget nih. Karena kliknya fungsi, boy. Hey, that's pretty good. Tapi emang warna asli shockbreakernya warnanya Ya, gini ya, warna gold ya. warna gold. Kemudian kita lanjut untuk push step Untuk push step saya menggunakan dari RC3. RC3 atau RC3. Ya, Itu untuk harganya untuk harga 650.000. 650.000. Jadi pada bagian push step atau underbone ini harganya sekitar 650.000. Itu udah include bracket yang nempel ke bodi. Ya, satu set ya. Satu set ya. Satu set. Oke, jadi ini emang PNP buat MX atau gimana? Ya, PNP buat MX. Jadi emang khusus buat Jupiter MX. Oke, kemudian kita lanjut untuk knalpot Untuk knalpot saya menggunakan BST 7. BST 7. Itu untuk harganya Untuk harga dulu 1.200.000. 1.200.000-an. Jadi udah full set ya. Full set ya. Jadi suaranya halus, Suara Ngebas. ya ngebas enak adem. ngebas, ngedagin basang. Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama suaranya, ini dia. Damn. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau knalpot menggunakan BST7, kemudian rembetannya pasti ke mesin. Ya. Jadi untuk mesinnya ini bisa dibocorin nggak speknya? Untuk mesin saya menggunakan blok dari BRT ukuran 62 mili. BRT yang 62. Ya.
Kemudian untuk bagian head, noken dan lain-lain. Untuk head cuma porting, klep masih standar. Noken saya menggunakan seri T yang tune up. Yang tune up. Untuk biar nyaman dipakai untuk harian. Dan nggak berisik juga. Nggak berisik juga. Karena biasanya noken custom biasanya lebih berisik dari noken pabrikan kayak gini. Biaya mesinnya nih kurang lebih habis berapaan? Untuk biaya mesin dari awal saya menghabiskan 5 juta lah. 5 jutaan. Ya. Itu di luar karbu. Include karbu. Include karbu. Ini ngomongin soal karbu menggunakan karbu apa nih? Untuk karbu saya menggunakan PWK 28. PWK 28. Kemudian untuk pengapian Saya menggunakan CDI dari BRT yang dual band. BRT yang dual band. Jadi dengan spek mesin bisa dikatakan besar, itu akselerasinya kurang lebih nambah berapa persen dari standar MX? Untuk akselerasi yang saya rasakan sampai saat ini mungkin bisa berubah 80% ya dari standarnya. 80%? Ya. Jadi sangat signifikan ya. Sangat signifikan. Karena CC dari MX standarnya itu 135. Jadi sekarang kurang lebih berapaan nih? 177. 177. Iya. Jadi udah lumayan jauh Yang torsinya. peningkatan CC-nya dan kompresinya mungkin jauh dari standar juga ya. Berubah. Ini ngomong-ngomong spek MX, spek segini nih aman nggak di bawah San Mori harian? Untuk saat ini aman-aman saja. Mungkin ya karena perawatan juga, oli terutama jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Ya. Ini masih bisa starter tangan. Masih bisa starter tangan. Masih bisa starter tangan, boy. Kemudian masih ada radiatornya, Radiator masih aktif. masih aktif. Ya. Itu radiatornya menggunakan selang apa nih? Untuk selang radiator saya menggunakan Samco. Selang Samco. Ya. Samco Sport itu harganya 300.000 ya. 300 ribuan. Ini karena kalau selang radiator kita nggak berani main-main menggunakan yang KW juga. Ya. Karena di sana panas mengalir, boy. Jadi bayangin kalau misal kalian keluar San Mori itu radiatornya bocor di jalan kan bahaya. Bahaya. Jadi mesin bisa overheat karena pendinginan yang tidak normal. Ini tadi ngomongin soal body, 3 juta tadi include dengan repaint rangkanya nggak? Ya, sudah include repaint rangka. Itu warnanya menggunakan warna apa nih rangkanya? Untuk rangka menggunakan abu glossy. Abu glossy atau bahasa kerennya dark grey. Dark gray. Dark grey. Kemudian jok juga dipapas biar nyambung sama konsep racingnya. Ini ngomong-ngomong motornya ini punya nama atau julukan nggak? Julukan keseharian Goblin ya. Goblin. Jadi Goblin. selain konsep ini ada konsep lain juga? Ada Ada body lain juga ya? ada bodi hijau lagi satu. Body warna hijau. Jadi kalian bisa lihat ini fotonya. Jadi itu dia dengan satu motor, dua konsep. Dua konsep. Jadi motor ini udah pernah ikut kontes atau event balap atau apa? Kalau kontes sudah sih ya. Cuma sekedar ikut-ikut meramaikan saja. Jadi semacam meet up gitu ya? Meet up. Meet up. Oke, jadi itu tadi. Ini untuk kedepannya apanya lagi yang bakal di up? Untuk rencana yang akan dirubah kemungkinan dari mesin ya. Di upgrade lagi. Upgrade lagi rencananya. Jadi upgrade mesin karena MX terkenal dengan kegaharannya. Iya. Jadi keren banget nih modifannya. Kemudian body-body ini semua digarap di mana nih? Untuk keseluruhannya saya garap di Prokit Motorsport Bali. Jadi keseluruhan digarap di Prokit. Ya. Ini nggak ada rencana main karbon atau Rencana kedepannya dari body mungkin rubah dekal aja. di dekal lagi. Di dekal ulang. Ini kenapa ada stiker Petronas dan stiker sponsor lain-lainnya? Untuk Petronas mungkin memang cita-cita dari dulu ya. Emang seneng ya? Senang. Jadi keren banget nih MX-nya. Nih bisa dikatakan salah satu MX dengan ya good looking di Bali lah. Good looking banget nih boy. Karena jarang banget orang yang di era sekarang modif Jupiter MX dengan konsep dan part-part yang anyar seperti ini. Ini kebanyakan menggunakan yang part jadul, branded jadul atau apalah. Jadi kalau menggunakan part-part yang anyar ini mungkin bisa dikatakan masih jarang banget. Oke boy, jadi mungkin itu pembahasan tentang MX Goblin kali ini bareng Bro Egi. Jadi buat kalian yang ingin bertanya atau komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin bertanya lebih intens atau lebih dalam tentang motor MX Goblin ini, kalian bisa follow Instagramnya. Nama Instagram ownernya apa nih? Egi Sugiarta. Egi Sugiarta. Dan nama Instagram motornya? Goblin OJMX Project. Goblin OJMX Project. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Oke, sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Egi Sugiarta. dan ini MX Goblin. Pamit undur diri, see you next video.